Ya baik, enggak apa-apa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati tokoh masyarakat, Bapak Ibu pengurus masjid, segenap panitia yang alhamdulillah tadi perwakilan dari panitia telah memberikan irsajat wa taujihat kepada kita semuanya. Yang saya hargai seluruh ibu-ibu majelis taklim di beberapa masjid di lingkungan sekitar. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Tadi masuk saya dalam masjid ini, saya lihat ini semua wajahnya wajah-wajah ahli surganya Allah semua nih. Amin. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, wajah-wajah ahli hidayahnya Allah. Amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut. Amin. Allahumma amin. Kemarin saya dari Pekanbaru menuju kota Bandung. Ntar dulu, saya ingat dulu bahasa Bandung. Satu dapat jadilah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Oh, jawabannya alhamdulillah gitu ya. Oke. Tas lagi. Kumaha damang? Alhamdulillah. Saya. Terus kumaha damang tuh artinya apa? Saya tak tahu, saya sebut aja salah. Iya, sehat ya, Masya Allah. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Kita berkumpul dalam majelis ini dengan niat satu, ingin belajar. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita selalu berharap bahwa orang-orang yang berada dalam majelis ini insya Allah doa-doanya akan diijabah, insya Allah akan dipanjangkan umurnya, akan dimudahkan segala urusannya, insya Allah akan dimatikan dalam keadaan syahid. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pagi ini, sore, besok pagi dan besok sore insyaallah saya akan di perumahan ini saja untuk mengisi acara di beberapa titik perumahan. Saya senang bertemu dengan ibu-ibu semua. Sebelumnya udah pernah lihat saya, Bu? Ya. Sudah, saya cuma nanya, jangan marah-marah. Iya, baik ibu-ibu TikTok ya, Masya Allah, sampai paham. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, saya diamanahkan Bapak Ibu menyampaikan tema tentang meraih ridho Allah. Kita tidak panjang-panjang, nanti kalau panjang ditanya sama anak di rumah. Apa ceramah ustazah tadi? Tidak jelas mama, penting coklat bajunya. Itu pula nanti kan. Jadi kita tidak usah panjang-panjang. Tapi insya Allah berat, susah, tidak mudah. Belajar tidak mudah. Tapi insya Allah bisa kita amalkan. Kalau belajar masih mudah, bukan belajar namanya. Kami, para kiai, para ustadz, para ustazah, tanya sama mereka, mana ada belajar mudah?
harus begadang, harus baca buku, mau muda-muda mata udah kena. Artinya belajar itu nggak boleh mudah. Kalau masih mudah belajar, berarti belum belajar namanya. Makanya kata Imam Syafi'i, belajar butuh modal. Apa modalnya? Satu, berani capek. Kalau belum capek, belum belajar namanya. Yang kedua, tulul waktu panjang. Jadi kalau ibu belajar, nih sebelum saya mulai ceramah saya, pertama modal belajar adalah apa tadi? Berani capek. Jadi belajar tuh harus semampus-mampusnya. Nggak bisa ala kadarnya. Oh iya, semampus-mampusnya, nggak bisa semampunya. Belajar tuh harus capek. Kalau belum mampus, belum belajar. Nggak tahu ya semampus-mampusnya ya. Apa semampusnya salah konsepnya. Harus belajar. Ya pokoknya gitulah. Ya. Semati-mati, jangan mati. Semati sampai mati. Sekuat-kuatnya. Separah-parahnya, secapek-capeknya. Sebelum capek belum belajar namanya. Saya bukan orang pintar ibu-ibu. Saya tak juara juga waktu sekolah, tapi saya paling rajin. Saya kadang-kadang kesel ya. Ada teman saya tidur di kelas. Pas disuruh maju ke depan, bisa dia menjawabnya. Saya udah belajar sampai subuh. Ujian dapat 6 juga. Suatu ketika saya nanya ke kiai saya, "Kiai, kok hidup ini nggak adil ya? Kenapa orang pintar itu nggak belajar dia udah pinter, sementara saya belajar sampai subuh nggak pinter-pinter?" Karena saya baca buku halaman pertama, baca lagi halaman kedua, yang pertama lupa lagi, gitu seterusnya. Tapi saya paling rajin. Kiai bilang bahwa kata Imam Syafi'i, belajar itu secapek-capeknya. Yang penting lebih baik kamu jadi orang bodoh tapi rajin daripada pinter tapi males. Oh, berarti saya bodoh tapi rajin nih. Kiai saya keterlaluan ya, almarhum ya. Jadi rajin belajar, ikut majelis taklim kemana-mana. Susah belajar mesti susah, gak bisa. Yang kedua, tulul waktu panjang. Ya, waktu harus panjang untuk belajar. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam majelis ini kita akan belajar bagaimana cara mencari ridho Allah. Nanti diamalkan pelan-pelan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Ambil, tangkap, amalkan. Ilmu nggak usah tinggi-tinggi, biar sedang-sedang saja, yang penting diamalkan. Karena kalau meninggal, Allah nggak akan tanya seberapa banyak ilmumu, tidak. Yang Allah tanya seberapa banyak amalmu. Paham? Sampai paham. Nggak paham pulang saya. Nggak usah baca buku banyak-banyak kali tapi nggak teramalkan. Lebih baik sedikit tapi diamalkan. Karena yang ditanya adalah paling banyak amal. Sekarang saya tanya, misalnya ibu sedikit belajar tapi diamalkan semuanya. Saya banyak belajar tapi cuma sedikit diamalkan. Kira-kira di akhirat lebih utama yang mana? Lebih baik yang pertama dong. Ya, jadi makanya belajar itu tadabbur. Yuk kita lanjut. Ibu-ibu, apa itu ridho Allah? Ridho adalah persetujuan Allah atau penerimaan Allah atas diri kita. Ridho Allah harus dikejar. Ridho Allah harus diusahakan. Ridho harus diusahakan. Coba ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Saya nggak tahu dulu ibu suka sama bapak duluan atau bapak suka sama ibu duluan, saya nggak tahu. Yang kira-kira yang mana? Oh, sama-sama, itu pula ya. Dulu Bu, ingatlah masa lalu sikit-sikitnya. Dulu waktu bapak nggak suka sama ibu kan berjuang cari perhatiannya kan. Ibu antarkan makanan, ibu kemudian berjuang untuk ngasih dia perhatian, apa kabar Mas, Kang gitu ya, AA gitu, apa kabar AA. Ibu berjuang, kenapa? Untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan perhatiannya. Maka untuk mendapatkan perhatian Allah persis sama dengan karakter mendapatkan perhatian dengan manusia. Berjuang, ambil perhatiannya, lakukan yang dia suka,
tinggalkan yang dia benci, kasih perhatian sehabis-habisnya, gas terus perhatian, dia nggak peduli, kasih perhatian lagi, dia nggak suka, terus kasih perhatian, dia nggak suka, kasih terus. Kira-kira jatuh cinta nggak? Paham? Maka dengan Allah kayak gitu, besti. Kayak gitu dengan Allah, nanti saya kasih tahu teknisnya. Ibadah terus, Allah kasih ujian, ibadah lagi, Allah kasih ujian, makin ibadah makin banyak musibah, kasih perhatian, sholat terus, majelis talim terus, makin susah hidup, makin menuntut ilmu terus, makin susah, makin ibadah terus, lama-lama Allah suka nggak? Suka. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Baru sholat 40 hari, kok makin sholat ujian makin banyak ya? Nggak jadilah, Allah jahat. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus berjuang. Seperti ibu mendapatkan perhatian bapak. Seperti bapak mendapatkan perhatian ibu. Jadi ridho itu diusahakan. Caranya gimana? Lakukan yang dia suka, tinggalkan yang dia nggak suka. Ustazah, kita ngambang. Yuk kita supaya detil, kita kerjakan apa yang Allah suka, saya bahas. Ibu-ibu, hidup berislam tuh gampang, Bu. Coba, rambu-rambu di jalan ada berapa? Banyak kan? Ada yang tanda berhenti, tanda mulai, ada yang porboden, dilarang belok ke kanan, larang belok ke kiri, banyak rambu-rambunya. Sementara agama Islam ini agama paling gampang, Bu. Rambu-rambu dalam agama Islam cuma 5 saja. Perhatikan yang 5 ini, tinggalkan yang Allah nggak suka, lakukan yang Allah suka, selesai, kita dapat ridho Allah. Ibu udah tahu kok apa yang Allah suka dan Allah nggak suka. Coba, yang pertama adalah hukum Islam, rambu-rambu yang pertama adalah wajib. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau wajib ibu kerjakan, jangan ditinggalkan. Kalau ibu tinggalkan, berarti Allah nanti akhirnya nggak ridho. Tentu gitu ya. Nah, tapi Bu, saya mau sampaikan ajaran Islam tuh gini, Bu ya. Allah tuh maha adil, Bu. Coba. Allah wajibkan untuk kita sholat. Kita kan ingin ngambil perhatian Allah nih ya. Kita kerjakan yang Allah suka ya. Di antaranya sholat, kan gitu kan ya. Kita kerjakan sholat. Kata Allah, aku wajibkan kepada kamu sholat, tapi aku sportif loh, kata Allah. Apa sportifnya? Aku berikan banyak kemudahan, walaupun aku wajibkan. Keren gak tuh? Gak bisa sholat tegak, duduk. Gak bisa duduk, baring. Gak bisa baring, miring ke kanan. Gak bisa miring, sholat dalam keadaan jempol kaki bergerak. Jempol kaki gerak dalam takbir. Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, gerakkan jempolnya, baca dalam hati. Allahu Akbar, pakai jari. Atau gerakan mata, atau pakai lidah. Jangan khawatir yang sudah tua. Sholat dalam keadaan duduk nggak apa-apa. Selonjoran boleh. Baring boleh. Duduk di bawah boleh. Nggak di atas kursi boleh. Tidak akan berkurang pahala sama sekali. Allah itu sportif. Ketika Allah wajibkan, Allah akan banyak mudahkan. Paham nih? Khusyuk betul belajar. Jadi jangan ibu-ibu ragu. Ustazah, saya habis kecelakaan, saya habis tabrakan, Ustazah, saya nggak bisa sholat tegak, saya bisanya duduk. Jangan khawatir, 1000% saya garansi Allah tetap akan ridho. Yang penting dikerjakan. Paham ya? Apalagi, Ustazah nggak ada air, tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, sunnah atasku, wajib atasku karena Allah. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke dashboard mobil, ke kursi mobil, asal jangan kepala suami, ya ibu tempel. Basuh mukanya, kemudian ambil lagi tangan, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Udah, sholat. Ustazah payah, saya nggak ada kiri kanan, nggak ada. Mau sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Sportif nggak Allah? Banyak kemudahan ketika Allah wajibkan. Itu sebuah kepastian. Nggak bisa Ustazah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa sholat? Saya ada anak kecil. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nganggu anaknya. Ma. Jangan ibu bilang, woi, awas dulu. Jangan. Bawa dia tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Bisa. Sholat gendong anak. Setiap Allah wajibkan, Allah mudahkan. Oh, nggak
bisa Ustazah, kenapa saya nggak bisa? Nggak bisa saya sholat, saya jauh dalam perjalanan. Boleh jamak, betul? Zuhur asar gabung jadi satu. Bayangkan, jauh jamak, nggak ada air tayamum, nggak bisa turun, sholat di mobil. Ada anak, gendong anaknya, nggak bisa sholat tegak, bawa duduk, gampang. Maka semua yang Allah wajibkan, Allah akan mudahkan. Maka yang wajib, jangan pernah tinggal apapun kondisinya. Kalau ibu tinggalkan yang wajib, Allah tidak akan pernah ridho. Sekarang maaf, suami, ibu punya suami, wajib ngasih nafkah, betul? Wajib ngasih nafkah, betul? Kalau suami nggak ngasih nafkah terus-terusan, malah bisanya, misalnya menyusahkan saja. Ibu ridho atau kira-kira? Kok bapak-bapak protes, Pak? Ibu ridho-ridho atau cemana? Takut, Pak, kan ada bapak-bapak di sini. Jadi yang diwajibkan, kerjakan. Dan yang diwajibkan itu sedikit loh. Itu bayangkan ya. Kerjakan yang Allah wajibkan. Jadi cara mendekati Allah tuh gampang saja. Kerjakan yang diwajibkan. Apalagi yang wajib? Puasa Ramadan. Sekarang saya tanya, puasa Ramadan banyak kemudahan nggak? Sportif Allah itu, Bu. Ya Allah, Bu. Nggak bisa sholat karena sakit. Ganti di hari lain. Menggantinya setahun. Itu pun nggak juga terganti loh. Itu pun nggak juga terganti, bayangkan. Haid, nggak usah puasa, ganti setahun. Hamil, nggak usah puasa, ganti dengan qadha, kalau nggak fidyah. Coba. Fidyah caranya gimana? 1,4 kg beras per hari yang ditinggalkan. Berapa harga beras ibu? Konversi ke rupiah, 1,4 kg beras itu berapa? Kali sebanyak hari yang ditinggalkan, kasih ke fakir miskin. Coba. Banyak kemudahan. Zakat wajib, cuman untuk orang kaya doang. Orang miskin gak usah zakat. Gampang gak? Maka sedikit saja. Sholat, puasa, zakat. Itu dikerjakan. Kalau tidak, enggak bisa. Maka celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sekarang saya mau tanya, apakah ciri-ciri orang yang lalai? Sekarang gini, Bu. Saya mau nanya, Bu. Misalnya ibu sholat zuhur jam 12. Azan di sini azan zuhur jam berapa, Pak? Oh ya Allah, zuhur jam 12 kurang. Wih, cepat betul ya? Oke. Zuhur jam 12 kurang. Rupa-rupanya ibu pas mau sholat udah ngambil wudhu, suaminya bilang gini, "Dek, pijitkan teh apa? Dipanggil istri?" Iya. Oke. Pijitkan akangnya. Oke, Kang? Terus kira-kira ibu tunda sholatnya demi memijitkan akang. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh? Ibu tunda sholat setengah 12, jadinya ibu sholat jam setengah 1 demi si akang. Boleh? Jangan bertengkar, saya cuma nanya aja. Maka hukumnya adalah lalai? Oke. Nggak boleh, nggak boleh. Wah, di sini pun ribut. Boleh, nggak boleh. Saya jawab sekarang atau besok? Sekarang. Perhatikan. Jika kita menunda sholat karena sesuatu yang wajib, maka hukumnya boleh. Sekarang minta pijitin akang minta pijitin, wajib nggak? Tidak. Maka menyenangkan hati suami adalah bagian dari kewajiban. Boleh tunda sholatnya demi si akang. Tapi akang jangan minta pas azan terus, Kang. Ya. Contoh lagi, ibu lagi mau sholat nih. Lagi mau sholat nih, udah pakai mukena, udah cantik. Datang tamu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh terima tamu dulu? Ujung-ujungnya zuhur setengah 2, boleh? Kok lambat betul jawabnya? Kan nerima tamu dulu, buatkan dulu. Misalnya nih kita mau sholat jam setengah 12. Datang tamu. Kemudian kita buatkan dia air dulu. Kita terima dia dulu. Boleh? Kita belum sholat. Maka
Aduh, heboh. Dah. Pertanyaannya paham? Jawabannya adalah terima tamu dulu. Karena menerima tamu, memuliakan tamu, hukum wajib. Boleh tunda sholatnya untuk yang wajib. Misalnya nih, saya ngajar jam 11. Dosen, setengah 12 azan. Saya bilang dengan mahasiswa saya, kita lanjut ya, nanti baru kita sholat. Boleh. Kenapa? Karena proses belajar mengajar juga wajib. Ibu lagi mau sholat, tahu-tahu anak ibu nangis. Ibu tunda sholatnya demi anak. Boleh? Boleh. Tapi ibu lagi santuy-santuy main handphone. Terdengar suara azan. Nanti aja lah. Boleh? Ya. Teorinya tahu. Nggak tahu teorinya. Paham ilmunya, Pak? Coba. Teori tahu. Ibu lagi ngopi-ngopi, duduk-duduk sama bapak, lagi belanja baju, terdengar azan, masih aja santai-santai. Boleh? Ya. Teori tahu. Oke? Nah, maka itulah yang melalaikan sholat. Kalau sesuatu sholat itu berbenturan dengan yang mubah, yang boleh, yang mubah, maka harus didulukan sholat. Tapi kalau berbenturan dengan yang wajib, maka boleh tunda sholat. Makanya Allah sediakan waktu sholat zuhur sampai 2:30 misalnya, asar sampai jam 2, ya asar sampai jam 5 misalnya. Tujuannya adalah jangan-jangan dia akan berbenturan dengan yang wajib gitu loh. Jangan-jangan, kan Allah sportif. Kan tadi saya bilang, jangan-jangan nanti waktu jadwal sholat, suami kalian ini dan itu. Maka selesaikanlah dulu. Baru kemudian sholat. Setiap ada kewajiban, pasti ada keringanan. Maka agama Islam itu agama yang luar biasa. Tapi coba jawab, sudah banyak diringankan, sudah banyak solusi, sudah banyak dikasih kelonggaran, enggak sholat juga. Wajar enggak Allah marah? Wajar enggak Allah marah? Wajar hidup babak belur. Kan aku udah wajibkan, tapi engkau lalaikan. Aku banyak berikan kemudahan, tapi kau lalaikan. Maka yang pertama, maaf, seandainya ada di antara kita yang sudah sholat 5 waktu, jangan lalai dalam sholat. Itu prinsip pertama. Yang kedua, kalau masih bolong-bolong, kita nggak tahu, kita nggak menghakimi siapapun, maka kalau mau Allah ridho, nggak bisa dengan zikir sepanjang malam, nggak bisa dengan sholat taubat sepanjang malam, lakukan dulu perintah Allah yang wajib. Ini biar Allah ridho, zikir, solawat 1000 kali. Solat subuh enggak? Biar Allah ridho, solawat 1000 dinar, 1000 kali. Solat subuh enggak bisa. Sesimpel itu kok, agar Allah ridho, lakukan yang wajib. Oh, supaya Allah ridho, sedekahnya sebanyak-banyaknya, puasa Ramadan enggak? Mana bisa, besti? Lakukan dulu yang wajib. Paham? Angguknya paham nampaknya. Oke, dah yang pertama, baru pertama masih? Nde. Oke, satu yang pertama lakukan yang wajib. Yang kedua tinggalkan yang kan pengen Allah ridho, tinggalkan yang Allah nggak suka. Sesimpel itu aja. Pengen suami sayang sama ibu, tinggalkan yang suami tak suka. Kata suami jangan keluar, jangan keluar. Kata suami nutup aurat, tutup aurat. Jangan melawan-lawan sama dia. Ya, pengen disayang istri, Pak. Ikut apa kata istri, yang disuka istri kerjakan, yang tak suka tinggalkan. Segampang itu. Apa yang haram? Banyak. Haram hukumnya buka aurat, tutuplah aurat. Kalau pengen Allah ridho, Bu. Ini saya sekali-sekali datang, saya gas-gas aja ya. Selangkah keluar rumah, tutup aurat. Enggak boleh tengok kiri kanan, enggak ada orang doh, santai lah, enggak bisa doh Bu. Ya Allah Bu, cemana ini? Cemana nih ya Allah? Enggak bisa. Tapi kan ceritanya meraih ridho Allah nih. Yang Allah suka kerjakan, yang tak suka tinggalkan. Apa yang Allah tak suka, tutup buka aurat. Mau buang sampah, tengok kiri kanan, gak ada orang. Pakai baju KTB, baju. Apa gunanya begini? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini tema meraih ridho Allah. Dah, ini paham nih? Lambat pahamnya.
Ragu angguknya. Selangkah keluar rumah Pak, bilang sama istrinya Pak, mau buang sampah keluar, mau pergi ke minimarket Pak, minta tolong istrinya nutup aurat Pak. Kalau istrinya buka aurat Pak, saya gas nih ya, Bapak dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah seorang suami yang tak cemburu kalau aurat istrinya ditengok oleh orang lain. Dayus tempatnya di neraka. Dah ngegas. Nah, artinya ibu-ibu, nggak bisa kita mengharapkan ridho Allah masih ngerjain apa yang Allah tak suka. Maka selangkah keluar rumah, maka tutup aurat. Nanti minta tolong sama bebeknya, Mbak Ekang, AA, tempelkan di pintu rumah itu paku. Untuk apa? Buat aja dulu. Cangkutkan gamis besar atau mukena atau kain sarung. Kalau mau buang sampah, memang gitu. Kalau mau buang sampah, ambil sarungan, ambil mukena, buang. Sampahnya buang, bukan mukenanya. Nggak bisa. Selangkah keluar rumah, wajib tutup. Nggak usah undang Ustazah Nela lagi, sakit jantung kami. Wajib tutup. Ustazah, masa iya? Ya Allah Bu, saya ini perempuan. Islam itu memang banyak aturan. Tapi kayak gimana? Itu sudah perintah. Saya kalau setiap ada tamu mau buang sampah, samanya kita. Saya biasanya pakai kain sarung, pakai telukung. Apa kata tamu? Sholat terus Ustazah nih. Pakai telukung tahu? Oh, telukung tak tahu ya? Pakai mukena. Begitu. Nah, yang Allah tak suka tinggalkan. Bisa? Tadi angguk yang pertama kali cepat, giliran kerudung angguk sikit ya. Dah. Oke? Apa yang Allah tak suka? Misalnya lagi, tinggalkan Allah yang Allah tak suka. Misalnya zina atau misalnya ngomongin orang, Allah tak suka. Ibu-ibu. Bu. Berat temanya nih. Mengharap ridho Allah, tinggalkan yang Allah tak suka, kerjakan yang Allah suka. Ngomongin orang, hati-hati. Mengomongin orang tuh Bu, resikonya dunia akhirat. Di dunia kita juga diomongin orang. Man lam yahfazu aiban nafs lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka salahnya orang, Allah akan buka salahnya kita. Saya ulang, siapa yang buka salahnya orang, Allah akan buka salahnya kita. Ustazah, saya ini orang baik, saya nggak pengen ngomongin orang, tapi orang lain ngajak saya ngomongin orang. Itu gimana caranya Ustazah? Maka saya sering bilang di live-live saya, di ceramah-ceramah saya, kalau ada orang yang menceritakan orang lain kepada ibu, jangan ibu mengangguk. Jangan mengangguk, termasuk gosip. Jadi jangan asal mengangguk aja. Caranya gini. Heboh. Caranya gini, jangan misalnya nih ada orang cerita sama ibu, tengoklah tua, semenjak dia naik jabatan sombong betul dia. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya. Allah takkan ridho, Allah tak suka. Allah tak suka. Hati-hati ibu-ibu. Terus caranya gimana? Caranya nih, Bu, nih saya tinggalkan, nanti diamalkan ya. Kalau ada orang yang suka menceritakan orang lain, maka ibu sebutkan kebaikan orang yang dia ceritakan. Saya ulang ya. Kalau ada orang menceritakan orang lain, sebutkan kebaikan yang orang lain ceritakan itu. Siap? Caranya gimana? Harus pandai-pandai nengok baiknya orang. Ini masalahnya nengok pandai baiknya orang susah, nengok jeleknya gampang. Misalnya nih, ibu tuh loh nggak pernah ke masjid, nggak pernah majelis taklim. Walaupun betul kita jangan angguk kita kena, ya. Tengoklah ibu tuh, dia nggak pernah datang majelis taklim. Walaupun nggak datang kemarin dia nyumbang loh untuk masjid, gitu. Paham nggak maksud saya? Wah, diam semua ya. Harus seperti itu. Ya, oke, kemarin teman saya bilang, Bapak tuh jarang datang ke kampus. Sekali ke kampus dia
Nganga tuh tau nggak? Sekali ke kampus dia cuma duduk-duduk aja, menung-menung aja. Dia cerita ke saya loh. Wih, Nel, bapak tuh jarang ke kampus. Selain ke kampus dia kalau udah ke kampus dia menung-menung aja. Saya bilang apa coba? Ih, kemarin selesai loh penelitiannya. Saya gitu kan. Karena kalau nggak ngangguk kena saya. Karena kenyataannya dia memang kayak gitu. Orang jahat aja nggak boleh kita ceritakan, apalagi orang baik. Bu, kalau digosipin orang jangan gosipin balik. Contoh. Oke, prinsip pertama tadi apa? Prinsip pertama adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebutkan baiknya orang saat orang menyebutkan keburukan orang. Yang kedua adalah jangan gosipin balik kalau kita digosip. Misalnya ibu berdua nih gosipin saya. Ustazah Nela tuh begini, begitu gitu ya. Terus ada yang sampaikan ke saya. Saya curhatkan pula ke orang lain. Berarti saya ikutan gosip juga dong, betul? Nah, makanya gitu caranya. Kalau kita digosipin orang, nggak berefek, diam aja. Jangan ceritakan ke banyak orang. Wih, penggosip dia, dia gosipin aku, dia jahat, sama aja kita. Sesama penggosip dilarang saling menggosipkan. Ya, jadi makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Tutup aurat keluar rumah, kurangi dosa, kurangi melawan suami, kurangi marah-marah, banyak bersabar, banyak kita untuk kurang-kurangi ngomongin orang, lakukan yang terbaik buat orang. Jadilah manusia yang bermanfaat. Yang Allah tak suka, jangan kerjakan. Saya sering dalam beraktivitas, oh kira-kira Allah suka nggak ya? Kalau Allah nggak suka, udah kita tinggalkan. Walaupun dia enak. Kan ini ceritanya kita memperoleh ridho Allah. Kemarin kan saya sering ngomong ya di live saya, di TikTok saya. Ustazah, pakai extension itu boleh nggak? Extension itu yang kata anak muda. Ibu nggak tahu, kami anak muda yang tahu. Ya kan? Extension itu Pak, Pak. Kalau istri bapak kasih extension, wow, jadi cantik Pak, macam Krisdayanti semua Pak. Extension itu sambung bulu mata, cantik. Saya nengok teman saya, wajahnya itu B aja. Setelah dia extension, oh dia nyaingin saya. Saya tak mau dong tersaingi kan. Saya ngomong dalam hati, ya Allah, pengen kali saya pakai itu bulu mata macam itu. Tidur pun cantik dia. Pengen kali, tapi karena engkau tak suka, engkau tak bolehkan, aku tinggalkan. Paham? Ibu kira nggak pengen saya extension son tuh. Tapi karena engkau nggak suka, aku tinggalkan. Pengen. Bila perlu saya pakai extension permanen seumur hidup. Tapi Allah tak suka, tinggalkan. Paham? Dah. Tinggalkan. Ya Allah tak suka, ya Allah, aku pengen keluar rumah ngambil jemuran tua. Kan udah terlanjur basah ya Allah, Tapi kalau engkau tak izinkan, biar ajalah jemuran bisa dikeringkan. Tapi dosa kayak mana mengeringkannya. Gitu. Kalau kayak gitu, keren. Pasti mengharap keridhaan Allah, pasti dapat. Yang ketiga, makruh kita tinggal. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah gak suka. Tapi dikerjakan gak apa-apa, Bu. Makruh yang Allah tak suka, tinggalkan. Supaya kita bisa diridhoi oleh Allah. Yang Allah tak suka, tinggalkan. Yang makruh. Makruh itu dibolehkan, tapi Allah nggak suka. Contoh makruh itu kayak gini. Ibu lagi berduaan sama suami, duduk di rumah, jarang ketemu. Misalnya istrinya kerja, suaminya kerja. Duduk bareng-bareng di rumah, ya. Kan seneng nih berduaan. Tapi istrinya megang handphone, kan boleh kan? Suaminya sibuk dengan kerjaannya, dengan handphonenya, kan boleh kan? Tapi kan istri nggak suka. Walaupun boleh. Itu contohnya. Itu makruh. Itulah contohnya. Saya duduk sama teman saya. Lagi duduk-duduk. Dia lagi ngomong. Pas dia ngomong, si sibuk aja megang handphone. Boleh kan? Boleh. Tapi kan dia nggak suka. Makruh itu gitulah. Makruh itu boleh dikerjakan, kata Allah. Boleh. Tapi kan aku nggak suka. Kalau kalian kerjakan, kalian nggak dosa sih, kata Allah. Tapi Allah nggak suka. Nah, yang tinggalkan yang makruh-makruh itu. Makruh banyak. Ya, saya tak sebut semuanya karena persoalan waktu kita juga. Makruh hukumnya
tidur habis subuh, habis asar, jangan tidur lagi. Makruh hukumnya nyanyi di kamar mandi, jangan menyanyi juga lagi. Makruh hukumnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makan minum di gelas yang sudah sompel, sumbing, buanglah lagi. Ya, yang makruh-makruh itu tinggalkan. Ya, makruh hukumnya makan makanan yang berbau. Bau makanannya nggak apa-apa, baunya aja yang masalah. Kalau ngomong petai jengkol semangat. Makruh itu tinggalkan supaya Allah tak suka, supaya Allah suka sama kita. Jangan tidur telungkup, jangan tidur telungkup apa bah? Jangan tidur tengkurap. Tidur tengkurap makruh, Allah tak suka. Ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang makruh-makruh itu tinggalkan. Tidur habis subuh, habis asar, tidur tengkurap, nyanyi di kamar mandi, kemudian makan makanan berbau, jangan. Allah tak suka. Kita ingin meraih ridho Allah, kita kerjakan yang Allah suka. Paham? Nanti pulang ke rumah, tengok gelas-gelas, piring yang sudah sumbing, buang. Ya, dan itu akan mendatangkan kefakiran. Tak boleh, kefakiran. Kalau minum, jangan hembus. Jangan. Kalau minum, 3 tegukan aja. Geleg-geleg cabut lagi. Geleg-geleg cabut lagi. Tak boleh geleg aja. Lek 4, 5, 6 makruh. Allah tak suka. Kan pengen Allah ridho. Bohong nih. Apa. Kenapa ibu ribut? Cerita kiri kanan. Teringat gelas sumbing. Dah. Oke. Terlalu cepat saya? Enggak kan? Enggak terlalu cepat kan? Enggak. Jangan lagi. Ini gelas sumbing-sumbing, buang. Sisir patah, ompong, buang. Dasar sobek enggak apa-apa. Daster sobek. Kayaknya Indonesia penuh dengan daster sobek. Di mana-mana daster sobek ya. Ibu-ibu, kalau sumbing buang, sisir patah buang, tak boleh. Suatu ketika Aisyah bersisir menggunakan sisir patah, Rasul bilang, la takun kadzalik Aisyah, innallaha karaha ma amalat. Allah tak suka Aisyah yang kau lakukan itu. Dah, sisir sumbing buang. Ini gelas yang dipakai tanggal-tanggal telinganya. Yang bagus taruh di lemari. Jangan. Oke? Hafal tuh, hafal? Hafal ya? Hindarkan tuh yang makruh-makruh tuh. Jangan, makruh tuh maksudnya tadi. Boleh, tapi Allah tak suka. Nanti kapan-kapan kita bahas banyak yang makruh dalam sholat juga banyak. Makruh tuh banyak ya, tapi kita waktu sikit enggak apa-apa. Yang penting itu aja dulu tinggalkan. Wajib kerjakan, haram tinggalkan. Allah tak suka, makruh upayakan tinggalkan. Jangan dekat-dekat makruh. Saya tak mau makruh. Makan sambil berdiri, makruh. Kalau lagi di pesta, saya makan, tak ada kursi, saya tunggu orang. Tak tunggu orang, saya buka sandal, saya duduk di sudut. Jemaah bilang, nampak sama jemaah, ustazah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa nampak sama jemaah, yang penting saya tak mengerjakan yang makruh. Beli di minimarket, beli air putih, minum, duduk. Duduk, jangan tegak, makruh. Saya enggak pengen jemaah saya melakukan yang makruh. Masa ada yang ngomong gini, kan makruh aja, la ilaha illallah. Kan makruh aja nyok. Makruh itu Allah enggak suka. Kok aja sih? Ya, nguap, tutup. Coba tes, nguap, tutup. Dibuka, makruh. Kentut, buang. Tahan, makruh. Bukan, memang iya. Buang aja lah Pak. Kentut pergi keluar, buang. Kalau kira-kira enggak berbunyi, boleh buang di sini. Kalau berbunyi, buang di luar. Kalau orang bertanya, jangan bohong, diam aja. Jangan dibilang, enggak aku dong, enggak, jangan. Diam aja. Diam kan tak berdusta. Gitu tutorial kentut. Kentut jangan tahan-tahan. Buang. Nanti Pak, kalau ada istri kentut, kok dibuang aja? Kata Ustazah Nela, makruh ditahan.
Gitu, tak boleh dalam sholat makruh, tahan kentut juga, di luar sholat juga. Jadi saya pengen tuh ya, jemaah saya tuh yang makruh tuh nggak dikerjakan gitu loh. Boleh nggak saya punya keinginan gitu ya? Baik dalam diri saya maupun kita semua. Karena kita paham, orang tak paham yang makruh dia kerjakan. Yang makruh dia kerjakan. Kalau kita nggak mau kita wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita tinggalkan. Lanjut. Yang keempat, yang sunnah. Ini lain ceritanya nih. Yang sunnah apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jadi coba bayangkan ya, ibu dengan suami ya, nih ya, kita meraih ridho Allah, judulnya ini. Saya supaya gampang saya arahkan ke suami istri biar dia bisa digampangkan. Ini soal tauhid sebenarnya, saya sederhanakan. Ibu dengan suami, yang diperintahkan suami ibu kerjakan. Berarti wajib ibu kerjakan ya. Yang suami tak ridho, yang suami tak suka, ibu tinggalkan. Oke? Terus yang suami agak-agak tidak suka, ibu tinggalkan juga. Itu makruh. Suami itu oke aja, tapi dia nggak suka. Kayak main handphone depan dia, nelpon padahal dia ada di samping, gitu kan? Ibu tinggalkan. Pokoknya kalau dengan suami, ibu fokus dengan suami. Terus, keempat, yang dia sukai, ibu banyak-banyakkan. Kira-kira dia ridho nggak nanti itu? Makanya dengan Allah juga gitu. Yang disukai Allah, sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Berarti yang Allah sukai, kita banyak-banyakkan. Jadi yang sunnah kita banyak-banyakkan. Yang wajib kita kerjakan. Yang sunnah banyak-banyakkan. Itu baru mantap. Sunnah. Kok diam? Tadi ketawa semua, ini diam. Sunnah banyak-banyakkan. Pelajari semua jenis ibadah sunnah. Puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, Nisfu Sya'ban, puasa Ramadan, Tasu'ah, Asyura. Kemudian Arafah, puasa-puasa sunnah. Banyak-banyakkan. Kan pengen Allah ridho. Sholat sunnah, banyak-banyakkan. Banyak sekali sholat sunnah. Yang dalam kehidupan, dalam sholat wajib aja banyak. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Gas. Iya kan? Nah itu sholat yang digandeng. Saya terlalu cepat? Enggak ya? Nanti coba. Enggak ya? Tuh. Itu yang digandeng dengan sholat rawatib. Ada lagi sholat sunnah yang banyak-banyak. Bisa dilakukan 24 jam. Sholat hajat, taubat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, gas. Allah suka banyak-banyakkan. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid bisa dilakukan 24 jam. Caranya sama kayak sholat subuh aja. Kul enggak apa-apa. Ini wajah kul semua. Entah ngapa pula kul. Teman saya nelpon. Nel, iya. Aku dengar live kamu bahwa banyak yang kul. Iya, padahal aku hafal loh ayat lain, Nel. Dia hafal 15 juz. Pas sholat kul juga jadinya. Sekarang saya pikir, apalagi yang tak hafal ya saya. Gitu ya. Jadi ganti-gantilah. Makanya saya sering bilang sama jemaah, gantilah dengan ayat kursi, dengan Rabbana Atina, Rabbana Zolamna. Itu kan ada dalam Quran. Ya, jadi gas tuh yang sunnah. Yang sunnah harus digas. Itu baru mantapnya lagi, ya Allah. Ya, jadi dikerjakan tadi yang sunnah itu ya. Sholat sunnah, puasa sunnah, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ya, sunnah hukumnya melakukan sholat sunnah rawatib. Kalau kayak gitulah ibu-ibu, wajib kita kerjakan, haram ditinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan. Mantap lah tuh. Oke? Dicatat tuh ibadah sunnah. Sholat sunnah rawatib apa aja, catat. Ya, misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya.
Ya, sunnah lagi adalah yang bisa dilakukan 24 jam, taubat, hajat, istiqoroh, wudu, tahiyatul masjid, sesekali sholat tasbih. Apalagi sunnah? Sedekah. Sedekah itu usahakan di waktu subuh. Namanya sedekah subuh. Ya kan? Nah, sedekah subuh itu dilakukan. Ibu kalau bisa amalannya dicatat nih. Amalan sunnahnya dicatat. Kapan tuh sedekah subuh? Sedekah subuh adalah sedekah yang dilakukan di waktu subuh. Mulai dari azan subuh sampai habis waktu subuh, gitu kan? Ah. Kasih aja 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, yang penting tiap pagi. Allah suka. Atau taruh di celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Setiap Jumat dikasih, Allah suka. Karena yang sunnah prinsipnya dibanyak-banyakkan. Oke? Terakhir, poin nomor 1, kita nanti ada 2 poin aja. Poin nomor 1, ini yang terakhir, penjelasan terakhir untuk poin nomor 1 adalah yang mubah dikurangi. Pernah dengar kata-kata mubah? Mubah itu apa? Mubah itu boleh-boleh saja. Dikerjakan berpahala? Mubah dikerjakan berpahala nggak? Tidak. Ditinggalkan dosa nggak? Enggak. Dikerjakan berdosa enggak? Enggak. Mubah itu kayak 0. 0. Tidak dosa, tidak juga pahala. Yang mubah-mubah ini dikurangi. Dikurangi. Nonton TV mubah, boleh? Berdosa? Enggak. Berpahala? Kurangi. Sinetron. Apa sinetron terupdate sekarang? Masih ada Ikatan Cinta? Masih ada? Nah, sinetron. Baring-baring, santai-santai, main HP, duduk-duduk. Boleh? Kurangi. Ke mall, jalan-jalan, jalan-jalan sore, belanja-belanja, boleh? Kurangi. Keliling-keliling komplek, jalan-jalan, santai-santai, baring-baring, boleh? Kurangi. Ini Allah. Saya telepon teman saya, Bu. Ini banyak orang kayak gini nih. Dari tahun-tahun kapan saya udah sering seperti itu ya. Halo, ya, lagi apa kamu? Nggak ada, baring-baring aja. Nanti jam 10 saya telepon lagi. Lagi apa? Nggak ada loh, santai-santai aja. Jam 2 saya telepon lagi. Lagi apa? Nggak ada. Baring-baring aja. 24 jam baring-baring mulu. Nah, ini hati-hati. Yang mubah kurangi. Karena yang mubah itu dikurangi. Kenapa dikurangi, Bu? Karena waktu kita cuma 24 jam. Kenapa dikurangi? Karena kita pengen ganti yang mubah menjadi yang sunnah. Kan tadi sunnah dibanyak-banyakkan. Kurangi yang mubah, ganti dengan sunnah. Saya pastikan 100% orang yang banyak melakukan sunnah, orang yang banyak melakukan mubah, pasti tidak melakukan yang sunnah. Bagaimana dia mau melakukan yang sunnah? Orang kerjanya jalan-jalan. Bagaimana dia mau melakukan sunnah? Dia baring-baring aja. Maka gini konsepnya. Baring-baring boleh, kurangi baring-baring, ganti dengan baca Quran. Sambil baring. Misalnya lagi, santai-santai boleh, ke mall boleh, kurangi ke mall, ganti dengan majelis taklim. Main HP boleh, kurangi main HP, ganti dengan main HP, dengerin ceramah, dengerin dakwah, dengerin orang baca Quran. Nonton TV boleh, kurangi nonton TV, ganti dengan zikir. Yang mubah sisa waktu aja. Saya juga melakukan yang mubah. Saya masih muda juga sedikit. Jadilah, ya kan? Saya sering ngobrol sama teman, apa bahasa anak muda tuh apa? Nongki-nongki, santai-santai, ngopi-ngopi, hangout. Saya lakukan juga, cuman sisa waktu saja.
Waktu saya pengen juga waktu ibu adalah maksimalkan untuk yang wajib dengan yang sunnah. Itu baru mantap. Allah ridho. Oh, diam semua. Aku apa ya? Coba, tuh maksimalkan dengan yang wajib dengan yang sunnah. Ya, nonton boleh, kurangi, ganti dengan baca Quran. Duduk-duduk boleh, kurangi, ganti dengan zikir. Santai-santai boleh, kurangi, ganti dengan dengerin ceramah, datang majelis taklim. Nah, jadi intinya adalah poin pertama, kita sedikit lagi ya. Sampai jam berapa? Oke, sampai 10:30 kata Bu Ketua. Oke, saya selesaikan dulu. Jadi dalam hidup ini adalah, tadi apa? Wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh kok kurangi. Mana sih gitu? Salah konsep. Salah konsep. Wajib kerjakan, haram tinggalkan, makruh usahakan tinggalkan. Sunnah enggak. Sunnah banyak-banyakkan. Nah, yang mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Itu aja ya, ridho Allah tuh, selesai urusan. Itu aja amalkan, selesai. Kita mau pergi ke majelis taklim, ya kan? Udah ambil motor, ngeng. Mau kemana? Majelis taklim. Hey, di mall ada diskon loh. Oh, oke. Kamu mau ngajak aku kemana? Kata teman, ke mall atau pasar sebelah. Itu ada diskon loh. Ibu lihat dulu hukumnya. Majelis taklim wajib, ke mall hukumnya mubah. Berarti tinggalkan yang mubah, pilih yang wajib. Gampang kan? Wah, ini benar-benar sampai paham nih. Prakteknya yang susah. Prakteknya susah. Susah karena kita memang terikat dengan aturan Islam. Apa saya nggak pengen main, Bu? Apa saya nggak pengen liburan, Bu? Apa saya nggak pengen duduk-duduk santai-santai, Bu? Pengen juga saya, Bu. Santai-santai, duduk-duduk, nonton-nonton, nengok aplikasi film. Suka juga saya. Saya suka nonton, Bu. Tapi saya tidak pernah kerjakan. Karena kenapa? Waktu saya sudah habis dengan yang wajib, dengan yang sunnah. Tapi apakah nggak pengen? Pengen juga, Bu. Tapi kenapa usahanya kayak gitu? Ya saya pengen melakukan yang Allah suka saja. Dan pengen yang meninggalkan yang Allah tak suka saja. Apakah mudah? Nggak mudah. Butuh pengorbanan. Kan mencari ridho Allah butuh pengorbanan. Coba bayangkan, saya ceramah di Pekanbaru bisa sehari 3 kali, 4 kali. Berapa banyak godaan teman-teman. Nel, ada kafe terbaru, katanya viral sejagat raya. Siapa nggak pengen? Pengen juga, masih muda coy. Nah, cuman masalahnya nggak bisa nih saya ceramah. Apa kata saya teman saya, Pak? Ceramah terus, Nel. Saya dakwah dari usia 14 tahun, Bu. Saya masuk dunia online baru 9 bulan saja. Saya udah dakwah 4 kali sehari, tidak libur, 1 hari pun tak pernah libur. Ibu yang ikut online saya, kalau ada libur saya sehari, itu saya pasti dakwah lagi dengan cara saya. Kayak kemarin, jarang tuh saya nggak ceramah. Kemarin saya nggak ceramah, karena saya kesini kan, jalan ke Bandung kan. Saya di stasiun, di airport, buat video, saya tampilkan ke channel saya. Pokoknya setiap hari harus ada aktivitas yang wajib. Tujuannya apa? Biar waktu kita berisi. Apa nggak pengen, Nel, ada durian baru lagi enak banget di Pekanbaru. Siapa nggak pengen? Ini ada ceramah. Teman saya bilang, ceramah terus, Nel. Udah dari bayi kau ceramah, katanya. Tapi kayak mana? Ini kewajiban. Dakwah ini kewajiban, nggak bisa. Apakah nggak capek ceramah? Capek juga. Cuman kan tetap harus dikerjakan. Saya pernah bilang sama semua jemaah yang pernah ikut live saya, perhatikan penting. Malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Malas nggak apa-apa. Saya ada malas nggak ada.
Saya udah capek, nggak ada. Tapi tetap saya kerjakan. Paham ya? Jadi, nggak usah semangat-semangat kali ibadah tuh. Biasa-biasa aja lah. Yang penting tetap kerjakan. Gitu ya. Jadi, kerjakan yang wajib dulu. Aduh, saya ceramah. Wah, makanya teman-teman saya tuh banyak kesel sama saya. Baru ini diajak ini nggak bisa, diajak ini nggak bisa, diajak ini nggak bisa. Bisanya cuman di sisa waktu saja. Bisalah malam sesekali atau sekedar makan siang jam 12 sampai jam 2 itu bisa. Karena kenapa? Jangan gantikan yang mubah, yang wajib dengan yang mubah. Kan kita pengen Allah ridho. Bisa ya? Bisa tuh? Jadi nanti kalau majelis taklim kawannya ngajak ke mall, pilih mana? Majelis taklim. Kalau kira-kira pengen baca Quran, tahu-tahu kawan nelfon, gimana? Entah iya atau enggak. Oke. Tunggu ya Westoy, aku baca Quran dulu, nanggung nih. Gitu. Sebagai penutup, karena waktu cuma sampai 10:30 nih, saya dikasih waktu. Yang kita tidak mau jadi orang kayak gini. Maaf ya. Wajib dia tinggalkan. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat. Haram dia kerjakan. Nggak sholat tapi gosip jalan juga. Nggak sholat tapi ngomongin orang. Ada nggak? Ada. Makruh dia kerjakan. Kerjanya makruh, menyanyi di kamar mandi. Dia kemudian tidur habis subuh, nggak jelas hidupnya. Ada? Sunnah dia nggak pernah kerjakan. Ada? Oh, yang mubah terlalu banyak. Kerjanya jalan sana, jalan sini. Jangan. Bawa ini pulang, ini oleh-oleh untuk ibu. Jadilah hamba Allah yang mencapai ridho Allah. Wajib dikerjakan, haram tinggalkan, makruh tinggalkan, sunnah banyakkan, mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Jangan terlalu banyak mubah ya. Oke? Nanti kalau baring-baring di rumah, udah baring-baring di depan TV, udah 2 jam, astagfirullahaladzim. Kata Ustazah Nela, nggak boleh banyak yang mubah. Ambil Quran, baca. Mantap? Mantap? Lagi baring-baring, nonton TV, Ikatan Cinta, Suara Hati Istri. Astagfirullahaladzim. Saya zikir aja lah. Gitu. Dah. Udah paham kayaknya Bu Ketua. Ya. Oke, demikian dari saya. Saya nggak tahu lagi gimana nih. Oh, tanya jawab silakan. Tanya jawab boleh dalam dan luar tema silakan ya. Jadi kepada ibu-ibu yang mau bertanya ada. Oke. Zikir sambil nonton TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau kita perempuan Ya. keluar dari pintu rumah, Ya. terus menutup aurat. Ya. Nah ini kan yang sering saya alami. Kalau di dalam rumah kadang ada orang lain yang masuk ke dalam rumah, misalkan tukang yang lagi bersihin rumah ataupun yang antar air. Itu kadang-kadang kan kita tidak berkerudung. Nah dia lihat kita itu hukumnya bagaimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Cek. Langsung? Langsung, Mbak. Ustazah, kata Ustazah selangkah keluar rumah wajib nutup aurat. Walaupun di teras wajib nutup aurat. Ada nggak ada orang wajib tutup? Nggak ada dalil yang bilang, hai orang-orang beriman tutuplah aurat kalau ada orang. Kalau nggak ada buka aja lah. Nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada buka aja lah. Nggak ada dalilnya. Jadi selangkah keluar rumah tutup aurat. Nah, pertanyaannya adalah, the question is, bahasa Inggris kampung saya guys. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada tukang datang ke rumah kita, orang galon datang ke rumah kita, babang paket datang ke rumah kita, itu wajib nutup aurat nggak, ibu-ibu? Bu, 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 bu,
itu mereka semua bukan mahram kita. Kalau bukan mahram kita, wajib tutup aurat. Ya, pakai gamis, pakai kerudung, enggak boleh cuman songkok aja. Leher nampak, sama dengan tidak. Atau cuman pakai baju segini. Jangan. Tutup aurat, pakai sarungan, pakai mukena, sambut mereka dengan cara yang syar'i. Makanya tolong wahai babang paket. Nah ya, kalau masuk ke rumah wanita muslimah, Bang, sabar Bang. Ini kadang-kadang tukang paket tuh macam bom molotov. Kita lagi ngambil jilbab di atas, dia di bawah, ya kan? Duk macam rudal Hamas. Jadi tolonglah ya. Dan siapapun ibu-ibu, bapak-bapak, minta maaf laki-laki, kalau masuk ke rumah perempuan kan ada adab bertamu. Beri jeda antara salam dengan salam. Tok tok tok, assalamualaikum, kasih jeda dulu, dia lagi ngambil kain sarung. Ya, ini kita deg-degan ngambil semua ujungnya miring-miring, udah macam apa? Oh, miring-miring. Nggak jelas, ya. Ada adab ya, bertamu, adab menyambut tamu ada. Tapi nggak mungkin kita bahas hari ini. Jadi pelan-pelan ya. Kayak tadi panitia, Masya Allah ya, datang ke kamar saya, ketuk, tuk tuk tuk, udah, diem. Saya cuman bilang, oke, udah, itu adab yang baik, itu contoh maksudnya. Ya, tuk tuk tuk, oke, udah, mereka menunggu. Wah, itu adab yang baik. Itu contoh seperti itu. Atau kemarin misalnya, saya ke rumah teman saya ketuk, tuk tuk tuk, assalamualaikum. Dia belum jawab, kasih jeda. Jangan-jangan dia udah dengar, paham ya? Kasih jeda, biarkan dia untuk ngambil mukenanya, entah ngambil apa. Ini enggak macam rudal. Ya kan? Nah, jadi fokus aja. Lagi sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pakai, jangan berhenti sholatnya. Kan? Santai aja sholatnya. Dia bisa ditelepon nanti. Paham? Dah ya? Siapkan kain sarung sama mukena di belakang pintu. Oh ya, jeda itu tahu jeda? Jeda kasih waktu. Ya, jadi tok tok tok, diem dulu. Ini enggak tok pergi ke pintu belakang. Tok pintu ke begitu depan. Tuk. Ah, itu rudal Hamas beneran tuh. Dari tempat yang tak diduga-duga. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sompel. Baik, saya pergi ke rumah makan, rupanya di rumah makannya gelasnya sumbing. Tahu sumbing? The mean is sumbing. Minta ganti aja. Bang, aku mau minuman baru, udah. Bang, tambah airnya, udah gitu aja, segampang itu. Nggak usah pindah rumah makan. Weh, Rasul pernah bersabda, jangan. Weh, Rasul pernah bersabda, yang kau buat nih makruh, kau musnahkan semua. Langsung ditonjoknya puk. Jadi, bang, aku mau air baru boleh gitu. Oke? Ya. Kalau bisa tinggalkan yang makruh, silakan. Siapa lagi? Ibu ini dari tadi. Ibu ini dari tadi. Dari mana dulu? Dari sini ada lagi yang dari depan. Ibu. Energi tinggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya sholat itu semua diringankan ya. Banyak diringankan, banyak keringanan. Saya bertanya untuk orang tua yang sakit, orang yang sudah sakit, sudah di kursi roda. Oke, baik. Sudah Baik. pipi segala di situ Baik, ya. baik. Sementara kan sholat itu harus bersih dari Baik. najis ya. Baik. Nah itu bagaimana? Sementara banyak yang ditinggal karena memang kita yang sehat ya, yang sudah
dan najis dan lain sebagainya. Baik. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustazah kata langsung Mbak ya. Kata Ustazah kalau ada orang kalau sholat tuh banyak kemudahan, ya, nggak bisa sholat tegak, duduk dan seterusnya. Pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya kita nih atau ada orang tua yang sudah di kursi roda, pipis sudah di kursi roda, pup sudah di kursi roda, bagaimana? Ibu-ibu dengar baik, ini penting. Tergantung, pertama kita scan dulu, orang tuanya sudah pikun atau tidak. Saya ulang dulu sebelum saya sampaikan tutorial cara sholatnya. Dalam agama Islam, ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Siapa mereka? Yaitu orang yang sudah hilang akal seperti gila atau pikun atau pingsan atau kena bius. Ya, orang-orang ini boleh meninggalkan sholatnya. Ada orang misalnya usia 100 tahun. Dia sudah stroke, tapi belum pikun. Ini pura-puranya nih dia terbaring sakit. Dia sudah stroke, tapi belum pikun menurut pengakuan dokter misalnya. Atau masih nyambung diajak ngomong, itu kan belum pikun. Maka dia wajib sholat. Walaupun 100 tahun. Tapi ada orang usia 40 tahun. Cuman sudah pikun. Tapi ini masih cantik pakai skincare. Iya kan, masih cantik gitu. Tapi sudah pikun. Ditanya udah makan belum Ma? Belum. Padahal 4 kali dia makan. Udah mandi Ma? Belum. Udah pikun. Maka walaupun usia 40 tahun, dia sudah pikun, boleh tak sholat, boleh tak puasa. Jadi kalau mau tidak sholat, pikun dulu. Nah, pertanyaannya adalah, pikun itu apa? Pikun itu adalah pikun itu lupa ingatan. Lupa ingatan. Nah, sekarang ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bagaimana ada orang yang sudah tua, ini pura-puranya belum pikun ya. Pura-puranya nih orang belum pikun, orang tua belum pikun, sudah di kursi roda, ya. Sudah di kursi roda. Ternyata dia belum pikun. Bagaimana caranya? Terima kasih. Dari Bandung, dari Pekanbaru ya. Apa tadi lupa dah? Apa-apa? Oh, pikun. Ngapa pikun? Lupa. Lupa ingatan? Oh, oke. Ya. Enak jadi ustazah kan? Lupa, tanya jamaah. Ada orang sudah di kursi roda. Kemudian pikun, belum pikun. Kan wajib sholat. Tapi dia pakai pampers. Maka cara pertama, dia dibolehkan bertayamum. Atau ditayamumkan. Nanti pipisnya nanti saya jawab. Cara tayamum sudah tahu? Oke, coba semua. Sengaja aku bertayamum. Mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangannya. Astagfirullahaladzim. Ambil tangan. Oke, saking khusyuknya, ambil tangannya. Oke, coba ambil tangannya semua ya. Taruh ke karpet. Oke, jatuhkan. Debunya jatuhkan dulu. Basuh mukanya. Oke, ambil lagi tangannya. Taruh ke karpet lagi. Jatuhkan lagi. Tangan kanan dulu dari punggung. Ini jangan kena. Dari punggung kayak gini, terus ke bawah sampai ke perut, endingnya di jempol. Ujungnya jempol. Jangan gini. Jempol. Kalau gini ini ada debu, nggak boleh. Gini, oh. Tadi udah tahu. Yo, ambil tangan kanan. Angkat tangan kiri. Oh, bentar. Mau di video pula. Oke, dah. Yang tangan lagi ya. Yang tangan, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Taruh ke punggung. Terus ke punggung. Putar ke perutnya. Berakhirnya di jempol. Paham?
Jangan di sini. Ini ada debu untuk ini. Oh, tuh selama ini tayamum cemano. Oke, lagi kiri lagi. Terus gini. Oke, dah. Ambil tangannya. La haula wala quwwata illa billah. Allah kirim. Yuk, lanjut. Dah gitu ya. Jadi tayamum dulu, Bu. Jadi orang sakit boleh tayamum. Oke? Boleh tayamum. Nah, sekarang bagaimana dengan pampersnya? Dengan najisnya. Maka najisnya atau pampersnya harus dibersihkan. Harus dibuka dulu, dibersihkan dulu, baru dia kemudian ambil tayamum dan ambil sholatnya. Sama-sama. Sholat di kursi aja. Ya, sholat di kursi aja. Apa? Pampersnya harus diganti kalau ada isinya. Oke, udah ya? Oke. Selanjutnya tadi dari depan, sekarang dari belakang dulu ya. Ambil tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat kita sedang sholat 2 rakaat, sementara ada orang tua yang sudah busuk dan terus meminta pertolongan dengan ketidaksabarannya. Apakah kita harus meninggalkan sholat dulu yang sudah dilaksanakan 2 rakaat tersebut untuk menolong orang tua itu, atau kita menyampaikan doa tersebut dan melanjutkan sholat walaupun dengan kondisi yang tidak busuk dalam kita sholat mana dulu yang kita melakukan sholat atau menolong melakukan sholat. Baik. Oke. Ustazah, saya lagi sholat wajib. Tahu-tahu orang tua saya sudah tua dan dia sakit, pengen minta tolong atas sakitnya. Dia sudah tua dan dia nggak sabar karena udah tua. Saya jelaskan dulu. Kalau sholatnya sholat sunnah, kalau jenis sholatnya adalah sholat sunnah, maka orang tuanya meminta pertolongan, batalkan sholatnya dan itu sebuah kepastian. Tapi kasusnya nggak gitu, Ustazah. Ini adalah kasusnya sholatnya sholat wajib. Kemudian orang tuanya meminta bantuan. Saya mau sampaikan, ibu lihat dulu kasusnya. Karena dia sholat wajib ya. Sebenarnya sholat wajib sholat yang melanjutkan sholatnya. Cuman tengok dulu kasusnya. Kalau kasusnya adalah sampai mendatangkan mudarat untuk dirinya, maka ibu perlu menyelamatkan dia dengan membatalkan sholat ibu. Tapi kalau sekedar dia udah terbiasa nyinyir, kan ada orang tua tuh terbiasa apa nama bahasa ibu apa namanya tuh? Manja. Doan. Ogoan. Mantap pula bahasanya, ogoan. Ada pula ogoan ya. Misal ogoan ya, beneran ya? Oh, ogoan. Oke. Misalnya tuh orang tua cuman ogoan aja. Ya kan, dia cuman ogoan aja. Maka saran saya, lanjutkan sholatnya, tapi lakukan hanya rukunnya. Berarti baca Al-Fatihah aja, nggak usah baca ayat pendek. Saya ulang, kalau sholatnya sholat sunnah, orang tuanya ogoan atau sakit beneran, batalkan aja. Oke? Tapi kalau sholatnya sholat wajib, kemudian orang tuanya membutuhkan karena sakit, mendatangkan mudarat bagi dirinya kalau tidak kita selamatkan, batalkan. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih baik dibanding segala-galanya. Oke? Tapi kalau cuman ogoan aja, maka lanjutkan sholatnya, tidak perlu lakukan semua rukunnya, dipercepat aja. Misalnya suka ada yang bertanya gini Pak sama saya, Ustazah, boleh nggak saya sholat saat orang azan? Karena saya pengen buru-buru, gitu kan? Pura-puranya gitulah. Saya selalu bilang, jangan. Jawab azan dulu, baru sholat.
Sholatnya kalau mau buru-buru, lakukan rukun-rukunnya aja. Nggak apa-apa daripada ibu sholat saat azan. Bu, azan itu kenapa harus dijawab? Karena itu kampanye untuk Allah, Bu. Misalnya imam bilang, misalnya muazin bilang, Allahu Akbar, kita bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan ibu bilang saya, Ustazah Nela kece. Yang lain bilang, iya ya, cakep ya, ya. Nah, sama dengan itulah, contoh lah ya kan. Tapi fakta kan, enggak ya. Nah, jadi kampanye gitu ya. Sama dengan Allah, ketika imam bilang ketika muazin bilang Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar. Allah senang karena dipuji. Jadi azan tuh kampanye memuji Allah. Allah senang kalau dipuji, kan pengen ridho Allah. Saya dapat kamus baru, ogoan, manja. Oke. Maaf, ini beberapa yang akan bertanya lagi. Izin Ustaz dan teman-teman biar tidak apa-apa ya. Jadi ada dari usul dan bunga. Banyak sekali. Banyak kok. Gimana nih Ustaz? Saya terserah panitia saja. Terserah saja. Jadi tadi jam depan sudah 2 orang, dari belakang nanti 2 orang, baru 1 orang, dan dari depan 2 orang. Mungkin begitu ya, mohon maaf nih karena waktu dan pasti kita ingin bertanya bersama silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rizka dari Majelis Taklim Al-Maula. Senang sekali alhamdulillah. Sama-sama, Bu. Silaturahim dengan Siap. Ustazah Dr. Stella Luki ya. Siap, Bu. Dari beberapa minggu yang lalu sudah terlihat spaketnya di mana-mana. Oh, siap. Sudah schedule ingin bertemu langsung. Alhamdulillah. Yang luar biasa. Alhamdulillah. Juga berbincang saya di sini. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, Iya. adik saya mau berhijab, tetapi masih dilarang oleh suami. Oke. Ibu siapakah? Baik. Karena mungkin yang tadi dibilang bahwa suami juga Wajib. Baik. Tadi saya dilayakan pada sendiri. Saya ingin penjelasan dari Ustaznya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya. Baik, Bu. Oh, baik. Ustazah, seorang istri, adik saya atau siapa saya ya, adik ya Bu ya. Si istri pengen nutup aurat, tapi suami tidak mengizinkan istrinya nutup aurat. Mana yang harus diikuti Ustazah? Kan dalam konsep tadi dua-duanya sama-sama wajib. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada kepada suami. Masalahnya si istri pengen nutup aurat, suami tidak mengizinkan. Apakah harus wajib mematuhi perintah suami? Bu, dengar baik. Bu, dengar baik bahwa ada dalil la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Sekalipun dari suami dan mantan. Sekalipun dari suami dan orang tua. Ada orang tua itu pengen kita buka aurat, jangan taati karena tak ada taat dalam kemaksiatan. Ada seorang suami yang pengen istrinya misalnya na'udzubillah pengen istrinya buka aurat demi satu pekerjaan. Kau terimalah kerjaan tuh, Dek. Buka aja lah jilbabmu, yang penting kita bisa makan. Jangan diikutin karena tidak ada taat dalam kemaksiatan. Bagaimana caranya Ustazah? Kan akhirnya saya melawan, kan akhirnya saya marah, kan akhirnya ribut. Nah, itu caranya disesuaikan dengan kondisi suaminya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau tanya hukum, maka lakukan adalah la ta'ah indal ma'asi. Tak boleh taat dalam kemaksiatan. Kita boleh taat kalau itu adalah untuk sejalan dengan perintah Allah. Seperti itu, Bu. Oke. Iya. Yang dari belakang ada 2 orang, dari depan 1 orang, mungkin 2 orang lagi yang mohon maaf. Oh, azan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Dayani dari Universitas Al-Kahfi. Baik Bu Daya, saya bertanya tentang Kaitannya dengan? dengan sholat. Oh ya, silakan. Bagaimana Bu apabila sholat itu inginnya saya khusyuk, tapi kenapa setelah takbir Allahu Akbar itu selalu pikirannya mulai terganggu. Jadi dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah saya ini lagi luruskan lagi ke arah yang bacaan. Bagaimana agar sholat tetap khusyuk? Oke. Ya baik. Ini terakhir atau masih ada lagi? Ini satu, setelah ini ada satu lagi. Oke, langsung aja dulu Mbak. Nanti biar langsung saya jawab. Satu lagi dari Sampai Pak. mohon maaf, setelah ini dia akan ada. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah sudah menerangkan beberapa macam itu dan semuanya rasanya saya sudah melakukan semuanya. Rutin seperti itu, tidak dengan jawaban yang sudah sampaikan. Tadi yang sholat belum waktunya, kita sudah sholat duluan. Dan semuanya itu adalah ketidaktahuan kita. Saya ingin mohon kiatnya bagaimana untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan karena ketidaktahuan kita. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi. Oke. Wah, semuanya bertanya. Oke, siap. Banyak pertanyaan dalam hati ya, Bu. Salat khusyuk tuh. Waalaikumsalam. Bahwa yang wajib itu yang dewasa dan kalau yang Nggak wajib apa? yang sudah Iya, menopos nggak wajib kerudung? Oh, oke. Baik. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Ustazah, gimana caranya agar sholat khusyuk? Allahu Akbar. Saya fokus, tapi di tengah-tengah ingatlah semuanya, ya kan? Ingat hutang lah, ingat jemuran lah, ingat uang hilang lah. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 tadi ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Nah, Ibu, bahwa fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Nah, tapi tunggu dulu. Bahwa ada tingkatan khusyuk para rasul, tingkatan khusyuk para sahabat, tingkatan khusyuk para ulama, tingkatan khusyuk kita seperti manusia biasa. Ibu, khusyuk perlu diusahakan. Nah, bagaimana cara mengusahakannya? Yang pertama, Ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap habis sholat dizikirkan. Karena yang mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat diantaranya godaan syaitan. Kemudian Ibu yang kedua, bahwa sholat Ibu matanya dibuka, mulutnya dibuka. Biar pikiran nggak kemana-mana. Ini tutup mata, tutuplah mulut. Tertidur. Buka mata, tidur. Sholat tutup mata, tutup bibir, makruh. Saya tak sempat membahas hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat karena bukan tema kita.
Tapi tutup bibir, tutup mulut makruh. Tentu ya pikiran kemana-mana. Tapi kalau buka mata, buka bibir, ketika bibir dibuka, maka bacaan akan dikontrol oleh bibir, maka pikiran kita akan ke ayat yang kita baca. Oke? Ini tutup mata semua sholatnya. Kemudian yang ketiga, pelan-pelan ibu, kita mengerti arti bacaan sholat. Belajar sekuat-kuatnya. Bu, arti bacaan sholat itu kan sebentar bu. Cuman iftitah, al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian tahiyat akhir. Selesai. Coba pelan-pelan. Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, warhamni cintai aku, wajburni cukupkan aku, warfa'ni tinggikan derajatku, warzuqni kasih aku rezeki, wahdini kasih aku petunjuk, wa'afini wa'fu anni maafkan aku, sehatkan aku. Itu ibu pelajari bu artinya. Belajar memang payah bu, tapi kan harus dipelajari. Mau sampai kapan kita sholat nggak tahu artinya? Iya kan? Contohnya coba 3 aja dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Tuhanku ampuni aku, cukupkan aku. Itu terus 1 minggu nggak apa-apa. Itu aja yang dihafal. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tuhanku ampuni aku, dicintai aku, cukupkan aku. Itu aja terus yang dibaca. Seminggu nggak apa-apa. Lama-lama tahu arti bacaan sholat ya. Namun pada akhirnya harus tahu arti Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Hafal, 3 hari hafal tuh. Sedikitnya bu bacaan sholat tuh sedikit. Cuman karena 4 rakaat aja jadi panjang. Sebenarnya kan cuma 1 rakaat tuh. Bacaannya itu aja tuh. Belajarlah mengartikan bacaan sholat kalau ingin mencapai derajat kekhusukan sholat. Sami'allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah siapa-siapa yang telah memujinya. 2 minggu yang hafal itu nggak apa-apa. Yang penting dihafal, disetor di depan kaca supaya kita ngerti maknanya. Namun pada akhirnya khusyuk butuh proses. Ciri-ciri khusyuk gampang. Makin panjang bacaan imam, makin senang hati kita. Kalau ada panjang bacaan imam, sakit hati kita, itu tidak khusyuk namanya. Oke bu? Yang kedua, Ustazah kan dosa-dosa kami banyak. Gimana kami cara supaya kami bertaubat? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, taubat itu dalam At-Tahrim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya hai orang-orang beriman, bertaubatnyalah kepada Allah taubatan nasuha. Taubat nasuha ada indikator, ada tutorialnya. Pertama, berjanji tak mengulang lagi. Pas terlupa ngomongin orang, tak jadilah balik lagi. Nanti pas terlupa teromongkan orang, maka ganti dengan menyebut kebaikannya. Bu, cara minta maaf kepada orang yang udah kita gosipkan apa? Minta maaf, sebut kebaikannya. Dengan orang-orang sebut kebaikannya. Tapi minta maafnya jangan dibuka pula salah aib kita. Bu minta maaf ya, minta maaf kenapa? Pokoknya salah khilaf minta maaf, gitu aja. Jangan dibuka. Bu aku minta maaf ya, ngapa? Kemarin ku ceritakan kau dengan dia tuh. Jangan berkelahi. Ya, jadi berjanji tidak mengulang lagi. Ya. Kemudian yang kedua, menyesali yang terjadi. Saya udah melihat ada tanda-tanda penyesalan semua di ruangan ini. Mulai dari penyesalan masuk daster, keluar rumah pakai daster. Semua ada tanda-tanda penyesalan. Berjanji tidak mengulang lagi. Kalau terulang lagi, balik lagi, sebutkan kebaikannya. Terulang lagi pakai daster keluar rumah, balik lagi ambil mukenanya. Pokoknya sebisa mungkin paksakan diri untuk melakukan ibadah, untuk tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Menyesali yang terjadi, kemudian berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah dan perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Lakukan sholat sunat taubat. Gitu caranya. Salah nggak apa-apa. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Salah nggak apa-apa, yang penting balik lagi. Ya.
Semua harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan, taubat juga harus dipaksakan. Oke? Sampai paham. Pertanyaan terakhir sudah? Udah habis kan? Alhamdulillah. Oke, udah terjawab ya. Oke, saya tutup dulu. Jadi memang dokter Nela ini sangat banyak dan sampai paham kita dengan sama analoginya anak saya. Jadi mohon maaf banget tuh. Saya tutup dulu. Oh, bukan, tidak betul. Orang boleh meninggalkan sholat atau tak puasa bukan monopos. Tetapi kalau pikun, uzur, bukan monopos. Ya sama, dia sama gini. Hello. Marah-marah aja. Oke. Semua sama. Orang yang uzur, yang pikun, boleh buka aurat, boleh tak sholat, boleh tak puasa. Pikun, bukan monopos. Kalau monopos, wajib tutup aurat juga. Ini bahaya ini. Jangan-jangan nanti monopos buka jilbab semua. Bingung Pak RT, kasihan kita. Ya, kasihan Pak RT. Kok wargaku buka aurat semua? Monopos, tak betul ya. Boleh buka aurat kalau pikun. Kalau mau buka aurat, bukalah pikun dulu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nela dan mohon maaf kepada ibu-ibu yang mungkin tadinya ingin bertanya karena alhamdulillah banyak antusiasnya lumayan besar ya karena banyak pertanyaan, tapi karena waktu sangat singkat, mohon maaf. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang Jamaah bisa menjawab di ceramah-ceramah Ustazah Nela. Jamaah. Di yang tempat lain atau di live-nya mungkin nanti bisa ditonton di TikToknya, ya. di YouTube-nya gitu ya. Dan mungkin tadi teman-teman akan ada doa bersama dulu atau foto bersama dulu. Oke. Mohon maaf, jadi mohon maaf sekali. Foto juga dibatasi, jadi itu tetap dulu. Nanti dokter Nela mohon maaf nanti dokter di depan sini kita akan ambil dari sini sehingga semua kita ya Ustazah. Oke guys, mau foto guys. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you yang sudah tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah ini semuanya thank you ya. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dulu ya guys. Kayaknya berdoa dulu. Ya. Saya doa. Oh, doa lagi. Di sini gimana? Oke, di sini aja ya. Oh ya. Izin ya, Pak. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tutup acara kita ini dengan berdoa alhamdulillah ala hazihi niyah al-Fatihah. Oh iya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina.